Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Beberapa perusahaan yang berada di Makassar hadir dalam kegiatan Unhas Career Expo Batch 2 hari pertama pada tanggal 15 November 2023. Kegiatan ini mewadahi para perusahaan yang akan melakukan rekrutmen dan juga menghadirkan lembaga-lembaga penyedia beasiswa. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Career Center Universitas Hasanuddin menggelar kegiatan Unhas Career Expo Batch 2 selama 2 hari dimulai dari tanggal 15 sampai 16 November 2023. Kegiatan ini menghadirkan 24 perusahaan dan juga menghadirkan langsung lembaga-lembaga yang menyediakan beasiswa yang terlibat, melakukan pameran dan presentasi perusahaan dan lembaga beasiswa luar negeri maupun dalam negeri. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan para lulusan ataupun pelamar kerja dengan perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja, dan menjadi wadah bagi para mahasiswa yang mencari informasi terkait dengan beasiswa. Pada hari pertama pembukaan Unhas Career Expo Batch 2 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unhas. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Panitia Sahrianti Saat SHUT MSI PhD. Dan kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK. Ini Career Expo Unhas yang kedua di tahun 2023 karena sesuai dengan rencana kerja memang 2 kali setahun. Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK dalam wawancaranya berharap Unhas Career Expo ini menjadi wadah untuk para alumni, para mahasiswa, dan seluruh tenaga kerja yang siap pakai di Sulawesi Selatan untuk dihubungkan dengan dunia usaha. Dengan terselenggaranya Unhas Career Expo Batch 2 kali ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pelamar kerja serta terkait dengan beasiswa. Sebuah riset yang dilakukan oleh Ipsos Global baru-baru ini mengemukakan fakta mengenai masalah kesehatan mental. Riset tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental menjadi masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat dunia. Bagaimana dampak buruk yang dipicu oleh masalah kesehatan mental ini, serta bagaimana langkah preventif dan represif yang bisa dilakukan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ipsos Group Public Affairs merupakan sebuah lembaga riset internasional. Salah satu riset Ipsos yang bertajuk Health Service Monitor baru-baru ini merilis hasil survei edisi terbaru. Pada periode 21 Juli hingga 4 Agustus 2023, Ipsos melakukan survei dengan melibatkan 23.274 responden dewasa yang tersebar di 31 negara. Survei tersebut menunjukkan sebanyak 44% dari responden tersebut menilai bahwa kesehatan mental menjadi masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan. Masalah kesehatan tersebut menduduki persentase terbesar, disusul oleh kanker di posisi kedua dengan persentase 40% dan stres di posisi ketiga dengan persentase 30%. Kesehatan jiwa atau kesehatan mental merupakan kesehatan yang berkaitan dengan emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Kesehatan mental dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, juga faktor lainnya yang biasanya diakibatkan adanya peristiwa dalam hidup yang berdampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Beberapa jenis gangguan mental yang umum terjadi antara lain depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, gangguan obsesif kompulsif, dan psikosis. Penderita masalah kesehatan mental ini dapat ditangani dengan beberapa tindakan, seperti psikoterapi, pemberian obat-obatan, perawatan intensif di rumah sakit, rehabilitasi, dan lain sebagainya. Meskipun sudah terdapat banyak penanganan untuk masalah kesehatan ini, tentunya dibutuhkan langkah preventif untuk mencegah timbulnya gejala-gejala gangguan mental di masyarakat, mengingat dampaknya yang begitu besar. Saya kira memang salah satu yang harus kita antisipasi bersama itu adalah gangguan mental ya, karena sekarang ini kedepannya ini banyak sekali stresor ya, banyak sekali penyebab stres, banyak sekali masalah-masalah yang harus kita antisipasi, termasuk itu bullying di anak remaja kita ya, di medsos, kemudian di masalah-masalah di sekolah, keluarga, dan lain-lain itu, apalagi ini obat-obatan juga ya yang membahayakan seperti narkoba itu kan, semua itu kan akan mengganggu mental anak-anak generasi muda kita, dan kalau dia terjadi itu nanti akan terjadi
madesu ya, masa depan suram. Ya anak-anak kita nanti akan terganggu dari segi mentalnya, itu akan susah untuk beradaptasi, susah untuk berkolaborasi, susah untuk berkompetisi, susah untuk meningkatkan kualitasnya ya. Karena ini kan salah satu definisi sehat itu adalah bukan hanya sehat fisik tapi psikis juga, mental juga, sosial juga, dan spiritual juga. Harapan kita bahwa mari kita sama-sama mengantisipasi gangguan mental ini di masyarakat kita, terutama anak-anak remaja kita. Juga ini dalam kegiatan pemilu dan pemilu kada ini tentu banyak hal nanti yang terjadi dalam masalah-masalah itu dan bisa menyebabkan gangguan mental ya. Dan oleh karena itu mari kita menguatkan ya kesehatan mental ini kepada masyarakat, termasuk spiritualnya ya, supaya bisa seimbangkan antara fisik dan psikisnya, dunia dan akhiratnya, supaya jangan terjadi gangguan mental ini yang berat. Dan itu akan membuat rumah sakit jiwa kita akan ya penuh dan juga akan kewalahannya. Sebagai langkah preventif, pemerintah melalui Dinas Kesehatan mulai melakukan edukasi kesehatan jiwa melalui sosialisasi dan program-program lainnya. Meskipun sering dianggap sepele, masalah kesehatan mental secara tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas seseorang. Kasus yang banyak terjadi di kalangan remaja ini tentunya akan berdampak besar untuk masa depan bangsa. Sudah seharusnya mencegah terjadinya masalah kesehatan mental ini menjadi tanggung jawab bersama. Universitas Hasanuddin menggelar launching kapal pendidikan Unhas Explorer yang merupakan hasil kerjasama Universitas Hasanuddin dengan Bank Tabungan Indonesia. Launching kapal pendidikan Unhas Explorer ini berlangsung di Cafe Ombak dan Pulau Kayangan pada 15 November 2023. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Launching kapal pendidikan Unhas merupakan peluncuran kapal pendidikan Unhas yang diberi nama Unhas Explorer 1. Kapal pendidikan ini merupakan hasil kerjasama antar Universitas Hasanuddin dan Bank Tabungan Negara. Kapal pendidikan Unhas Explorer ini merupakan kapal multipurpose yang tidak hanya digunakan untuk mengangkut para dosen peneliti, tetapi juga membantu para mahasiswa untuk melakukan penelitian menyelam, penelitian penangkapan ikan, dan berbagai penelitian lainnya. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh MC dan pembacaan doa oleh Profesor Dr. Insinyur Musbir MSc, serta pemberian gambaran umum Unhas Explorer oleh Dr. Syarifuddin Dewa, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Deputi Regional Manager Businesses Bank BTN Kantor Wilayah 5 oleh Daulat Marpaung, dilanjutkan sambutan Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Acara inti dari kegiatan ini yaitu launching kapal pendidikan Unhas Explorer dengan pemotongan pita oleh Rektor Universitas Hasanuddin dan Deputi Regional Manager Businesses Bank BTN Kantor Wilayah 5. Dilanjutkan dengan berlayar ke Kepulauan Kayangan. Ya, hari ini Unhas akhirnya meluncurkan kapal yang dibantu oleh Bank Tabungan Negara BTN yang kita sebut kapal Unhas Explorer 1. Unhas Explorer 1. Jadi yang disebut dengan UNEX 1. Kenapa 1? Karena nanti dengan bantuan Kementerian Keuangan dan Kehakiman, juga Menteri Kehakiman, kita juga akan ada bantuan kapal khusus untuk kapal penangkapan ikan yang bertonase 110 gross ton. Kapal kita memang yang ini multipurpose vessel yang telah didesain untuk bukan hanya mengangkut para peneliti, para mahasiswa yang jumlahnya bisa sampai 60-70 orang, tapi juga untuk penelitian menyelam, penelitian menangkap penangkapan ikan, dan penelitian-penelitian lainnya. Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menyampaikan bahwa launching kapal pendidikan Unhas Explorer ini bisa menjadi langkah awal yang dilakukan Unhas untuk terus eksis dalam mengeksplor laut dan berusaha berkontribusi menjadikan negara Republik Indonesia sebagai negara yang maritim dan benua maritim yang kuat. Akhir dari rangkaian kegiatan ini yaitu sesi foto bersama. Andrea Ririn Karina, Andi Nur Rahmi Rabiul, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Rin Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.